Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di acara sosialisasi Pemira 2021. Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Rektor 3 Bapak Insinyur Tri Agus Joko Kuncoro STMT, yang kami hormati Kabak Kemahasiswaan Bapak Nurma Puji Istianto Eskom Mkom, dan selamat datang kepada Ketua DPM Saudara Moh Bagus Indrastata Purahita, Saudara Muhammad Narendro Duto Rohyadi selaku Ketua BEM periode 2020-2021. Serta teman-teman yang saya banggakan. Saya ucapkan selamat datang bagi seluruh mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya yang telah hadir dalam acara sosialisasi terkait Pemira 2021. Baik, sebelumnya para hadirin, perkenalkan saya Densa Tansilda Widiawantara Sahi, selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai acara sosialisasi Pemira 2021 pada pagi hari ini, maka ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan saya pimpin, berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IT Telkom. Waktu dan tempat dipersilahkan. Surabaya bersematkan ilmu teknologi, melahirkan generasi bangsa, melangkah pasti merubah dunia. Telkom Surabaya, satukan tekad jadi yang terdepan, cerdaskanlah putra putri bangsa, tak lelah untuk maju tetaplah jaya. Semangat kami untuk taklukkan dunia, gapailah semua mimpi-mimpi bangsa. Semangat kami takkan
Semangat kami takkan pernah padam. Institut Teknologi Telkom Surabaya. Telkom Surabaya, satukan tekad jadi yang terdepan. Cerdaskanlah putra putri bangsa, tak lelah untuk maju tetaplah jaya. Cerdaskanlah putra putri bangsa, kita Telkom tetaplah jaya. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka perkenankan saya untuk membacakan rundown acara pada pagi hari ini hingga siang nanti. Rundown acara sebagai berikut. Yang pertama, akan disampaikan oleh Wakil Rektor 3 dan sambutan oleh Ketua DPM. Yang kedua, sosialisasi pemirah. Yang ketiga, tanya jawab. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dan penutupan. Baik, langsung saja kita memulai acara yang pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Tri Agus Joko Kuncoro STMT, selaku Wakil Rektor 3 Institut Teknologi Telkom Surabaya. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Densa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Pagi ini merupakan penghormatan bagi saya, karena ingat saat saya kuliah dulu ya, baik di S1, S2 ataupun saat kuliah di luar negeri ya, ternyata organisasi itu penting, gitu ya. Istilahnya pemirah ya, untuk memilih presiden PEM ya, dan CS-nya ya, dengan kaki tangannya gitu ya. Kenapa organisasi itu penting? Karena organisasi itu media pembelajaran di luar akademik. Ya. Anda akan banyak memperoleh skill-skill non akademik hanya di sini, di organisasi. Memang ada beberapa pihak yang istilahnya beda pendapat, ya, khusus untuk organisasi ini ya. Pengalaman dari Mas Narindro maupun Mas Geraldo ya, Mas Toton. Jadi penting untuk bekal saat Anda setelah lulus kuliah. Ya, saya mulai SMP sampai perguruan tinggi, ini share pengalaman aja sih. Saat perguruan tinggi saya ketua himpunan mahasiswa teknik elektro. Saat di ITB sama, saya juga ketua himpunan elektro. Kemudian di luar negeri saat itu juga saya jadi ketua persis ya kalau di Amerika itu. Tapi untuk lingkup Telkom, kemudian di SMA juga sama ya. Jadi itu penting ternyata. Anda bisa belajar di situ. Kenapa? Organisasi nggak diajarkan di akademik. Ya. Misalkan yang paling gampang, ya, paling gampang. Bagaimana cara ngomong di depan publik. Saya lihat Mbak Densa sudah bagus ini. Geraldo, Narendro juga cukup. Harus pede gitu ya. Nah itu proses PD-nya itu prosesnya butuh waktu. Ya. Yang dihadapi siapa, ya. Kemudian yang kedua, Anda akan ada koneksi di situ. Mudah ada hubungan. Contohnya tadi Geraldo cerita kalau di Pelindo ya, dia akan bisa 6 bulan itu udah banyak ke siapa. Ini nanti kalau cari pekerjaan tinggal ada nggak misalkan seperti itu ya. Saya dulu juga begitu. Dan ingat, rezeki itu ada dengan kawan. Sekali atau teman. Makanya erat-eratlah dengan kawan-kawan. Tanya Mas Toton itu.
Persatuan Anak SI ITS, lapangan kerjaan ada di ITS, ya infonya dari kawan-kawan, nggak dari orang lain, kawan sendiri. Nah, di Pemira ini syukur-syukur banyak yang terlibat, ya terserah apa aja ya, baik dari sisi ketua, apa istilahnya, wakil ketua atau sekretaris atau sekretariatannya, itu banyak ilmunya di situ, banyak sekali. Ya, banyak sekali, dan itu sudah saya jalani. Termasuk setelah kerja ya, itu penting. Setelah kerja, saya pengalaman bagaimana memanage latihan demo, maaf ya, seolah-olah negatif, tapi bagaimana cara ngomong di depan publik. Nah, itu butuh nih ya, butuh proses, butuh waktu, butuh kerja. Di dalam Pemira ini tentu Anda akan paham apa arti sebuah demokrasi. Termasuk di situ adalah organisasi. Demokrasi ya, bahasa Yunani. Jadi suara terbanyak itulah suara Tuhan. Nah, itu apa namanya, ikonnya demokrasi. Walaupun di balik itu banyak apa ya, istilah-istilah kayak di Amerika itu demokrasi itu apa istilahnya, mereka karena kapitalis jadi cenderung kebebasan, freedom gitu ya, cenderung tolerans, cenderung suara terbanyak adalah suara Tuhan, jadi seolah-olah murni, walaupun bisa jadi mereka tidak seperti itu kenyataannya. Nah, di ITTS kita harapkan semua sesuai dengan aturan yang berlaku di sebuah perguruan tinggi, ada batasan-batasan dalam artian sesuai dengan aturan pemerintah ya, karena kita izinnya juga dari Kemendikbud. Berikutnya Pemira karena ini ada di kampus, yang kedua kita di bawah sistem yaitu pemerintah Indonesia. Nah, itu yang kita pegang adalah Pancasila. Ya, ada perketuhanan. Jadi dalam pemilihan nanti ada basic need ya, itu adalah perketuhanan, kemudian berkemanusiaan, nggak usah gontok-gontokan kan gitu ya. Kita pilih yang terbaik, yang menyuarakan keinginan adik-adik semua dalam mewujudkan sebuah organisasi yang nantinya merupakan tumpuan suara Anda untuk bisa disampaikan ke manajemen ITTS ya. Persatuan ya, kemudian berkeadilan tentunya ya, sesuai dengan Pancasila 1, 2, 3, 4, 5, basisnya ada di situ karena kita demokrasi Pancasila. Nah, yang lain dalam artian kayak biasanya pemilu di Indonesia ada jurdil, jujur, adil dan lain sebagainya, monggo. Tapi ini adalah wadah terbaik untuk belajar berorganisasi yang berdemokrasi. Itu ya, ingin saya sampaikan ke adik-adik juga, cari peluang sebanyak-banyaknya aktivitas yang non kurikulum. Bukan berarti loh Pak, nanti saya nggak lulus. Kalau memang kemampuannya terbatas itu jangan menjadi alasan bahwa di organisasi itu yang menyebabkan Anda lulus, itu kebalik. Ya, jadi Anda tujuan di kampus adalah untuk kuliah. Ya, tentang Anda belajar organisasi dan lain sebagainya, itu side effect untuk mematangkan Anda setelah lulus. Anda tidak hanya berkemampuan di bidang akademik, tapi juga di organisasi. Sangat penting di samping akademik. Karena nanti yang menguji itu lapangan. Ya, yang menguji lapangan. Makanya nanti kalau masuk perguruan tinggi, masuk di tempat kerja, saya selalu nanya itu, apa experience-mu? Dan banyak yang collab di situ. Kemarin dari 200 masuk ke ITTS untuk jadi dosen, yang kita ambil adalah 20. Itu yang banyak collab. Mereka tidak mempunyai pengalaman organisasi, jadi cuma belajar doang. Akhirnya dia itu kepribadiannya cenderung individual banget, gitu ya. Karakternya karakter tertutup, gitu ya, introvert banget. Padahal di perguruan tinggi nggak bisa seperti itu. Mereka harus betul-betul membekali anak didiknya dengan segala kemampuan yang nantinya
yang menguji itu pasar. Yang lulusan ITTS nanti itu pasar yang menguji. Ya, pada saat Anda magang 6 bulan kelihatan di situ. Anda berkemampuan organisasi, bernegosiasi, public speaking, gitu ya, dan lain sebagainya. Sekarang yang mengalami, Geraldo mengalami itu di Belindo, kemudian Sasti di Kominfo ya, di Balai Monitoring 7 di Juanda dan lain sebagainya. Ya, itu bagian dari pembelajaran yang kita berikan dari ITTS untuk adik-adik sekalian, apalagi ini banyak tawaran-tawaran ya dari Telkom untuk Anda bisa kerja praktek ataupun magang. Ya, manfaatkan kesempatan ini ya dengan Pemira ini untuk belajar berdemokrasi. Ya, kepala boleh panas karena beda pendapat, tapi hati harus tetap dingin. Ya, gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Panitia ya, Mbak Densa, Geraldo dan Mas Narendro, Mas Toton, Esa, dan tim-tim yang lain untuk bisa terlaksananya Pemira tahun 2021. Semoga Allah memberkahi niatan baik kita ini. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor atas sambutannya. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Kabak Kemahasiswaan Bapak Nurma Puji Istianto, Eskom Mkom. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Densa. Suara saya jelas ya? Jelas Pak, jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Tri Agus selaku Wakil Rektor 3, kemudian yang saya hormati Presbem pertama beserta Wapresnya dan jajarannya yang hadir, Mas Narendro Duto dan Mas Geraldo, serta Kabinet Ruang Integritas. Yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik DPM, kemudian panitia KPU dan Banwaslu, serta mahasiswa Telkom Surabaya semuanya yang saya cintai, saya banggakan. Ini mohon izin agak ada suara kereta, Pak. Masuk suara keretanya. Enggak apa-apa, yang penting waternya. Ya, baik, saya cuma nambahkan aja dari Pak Tri Agus tadi. Keretanya udah lewat, Pak. Ya, jadi saya nambahkan aja dari Pak Tri Agus selaku AR3. Jadi memang penting sekali organisasi teman-teman ya. Mudah-mudahan lewat Pemira ini lahir calon-calon leader, calon-calon pemimpin masa depan ya. Baik itu nanti di BEM, di DPM, kemudian di Ormawa dan UKM yang lain. Di sini saya sedikit nambahkan karena ini undangannya harusnya 1.200 partisipan, Pak. Karena Zoom-nya sudah kita sediakan 1.000 partisipan. Namun ini masih 81 totalnya ya. Tapi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia KPU khususnya maupun tim yang lain, Panwaslu, DPM dan yang lainnya yang telah mengawal kegiatan ini. 3 poin yang ingin saya sampaikan demi terselenggaranya atau suksesnya Pemira ini teman-teman ya. Yang penting yang pertama adalah sosialisasi ya. Jadi sosialisasi ini akan mengukur tingkat partisipasi mahasiswa di Telkom Surabaya. Ini kalau memang masih belum nyampe 100, ini jadi evaluasi buat kita bersama, kira-kira strategi apa yang perlu adik-adik siapkan ya. Nah, strategi yang saya sarankan adalah kolaborasi ya. Jadi tolong nanti dibantu DPM dan BEM ya, BEM yang angkatan pertama ini untuk dorong ke teman-teman himpunan ya. Jadi tolong gandeng himpunan ya. Jadi kalau bisa Kahima, KDPSDM itu mewajibkan ya. Mewajibkan anggota himpunannya tidak boleh golput. Karena apa? Karena di sini masa depan Ormawa UKM di Telkom Surabaya tergantung di Pemira. Jadi ini sosialisasi yang pertama untuk kolektivitas akademi, terutama mahasiswa di Telkom Surabaya, supaya yang punya hak suara bisa memilih teman-teman. Jadi selepas sosialisasi ini coba dirangkul himpunan juga ya untuk bisa mensukseskan. Kemudian yang kedua tidak kalah penting adalah
paslonnya ya. Jadi suksesnya Pemira ini juga tidak hanya dari partisipasi yang milih ya, tapi juga paslonnya. Nah, kalau yang milih banyak terus gak ada yang dipilih kan repot ya. Dan usahakan jangan satu kandidat. Kalau satu kandidat kan lawan kotak kosong Pak Triagus. kalau di negara kita ya. Kemarin adik-adik sudah nyiapkan satu paslon musyawarah kongres gitu ya. Tapi saya harapkan paslonnya ya setidaknya 2 paslon ya. Kalau lebih bagus biar bisa menghidupkan iklim demokrasi, partisipasi dan kontribusi di Telkom Surabaya. Dan yang terakhir selain adalah sosialisasi untuk menggerakkan agar tidak terjadi banyak golput sama ada paslonnya, karena memang ini pemilunya online Bapak. Iya. Pemiranya untuk tahun ini menyelenggarakan secara online. Jadi yang tidak kalah penting yang ketiga adalah bagaimana mempublikasikan kegiatan ini ya. Jadi kalau bisa tiap hari atau tiap sepekan 3 kali gitu ya. Itu digencarkan publikasinya baik di WA Group maupun di jejaring yang lain seperti itu teman-teman. Sistemnya tolong disiapkan dengan baik ya supaya nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Dan yang tidak kalah penting sistem sudah baik yakni personal ya. Karena sistem sebaik apapun kalau manusianya tidak baik maka sistemnya juga akan ikut tidak baik seperti itu. Baik, 3 itu tambahan dari saya ya, sekaligus menunggu partisipan. Ini lumayan nambah 4 orang. Jadi selamat buat teman-teman KPU, Pemira, Panwaslu, DPM, dan seluruh sivitas Akademi Telkom Surabaya, khususnya mahasiswa. Mudah-mudahan Pemira yang kedua ini dan sekaligus Pemira online pertama, mudah-mudahan menjadi sejarah tinta emas untuk kemajuan di Telkom Surabaya. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kabak Kemahasiswaan atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Saudara Firman Adi Rifansyah selaku perwakilan DPM. Kepada Saudara Firman, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya selamat pagi. Saya perwakilan dari DPM. Untuk acara Pemira ini merupakan salah satu dari programnya DPM. Walaupun program dari DPM, tapi tetap seperti yang dikatakan Bapak Toton, bahwa kegiatan ini juga merupakan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti BEM, DPM, maupun ormawa lainnya seperti HIMA dan juga UKM. Walaupun di masa pandemi saat ini tetap kita upayakan terselenggaranya Pemira, jadi kita akan melakukan Pemira full daring untuk tahun ini. Untuk panitianya sendiri dari Pemira itu ada dari pihak KPUM itu sekitar 22 orang dan juga dari pihak Panwaslu ada 18 orang. Mungkin untuk Pemira tahun ini akan full dilakukan secara online dan juga nanti dari pihak KPUM akan menginfokan melalui media-media sosial yang sudah disiapkan. Mungkin itu aja tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Firman Adi Rifansyah atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang memaparkan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Saya serahkan kepada Saudara Atalia selaku moderator dari acara inti ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Densa. Baiklah para hadirin sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Atalia, selaku moderator dari sosialisasi Pemira 2021 ini. Sebelumnya akan saya informasikan bahwa acara sosialisasi ini terbagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama, penyampaian materi oleh Saudara Adela Dewi Fortuna Putri, dan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Selanjutnya langsung saja untuk penyampaian materi kepada Saudara Dela, waktu dan tempat saya persilahkan.
Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatan ini. Izinkan saya untuk menyampaikan sosialisasi materi pada Pemira tahun 2021. Sosialisasi Pemira tahun 2021, Institut Teknologi Telkom Surabaya. Pengertian Pemira. Pemira adalah singkatan dari Pemilihan Umum Raya Mahasiswa yang merupakan suatu ajang pesta demokrasi. Kegiatan ini dilakukan 1 tahun sekali yang bertujuan untuk memilih dan menentukan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa atau Presbem. Asas Pemira, 1. Langsung. Berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. 2. Umum. Berarti pemilihan ini dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi Telkom Surabaya. 3. Bebas. Berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 4. Rahasia. Berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Tujuan Pemira. Dengan melalui kegiatan Pemira ini, mahasiswa-mahasiswi diberi kesempatan dalam menggunakan hak suaranya dalam memilih Presiden BEM yang dipercaya dapat membuat perubahan menjadi lebih baik untuk kampus ke depannya. Adapun timeline Pemira, 23 Mei sosialisasi, 23 sampai 26 Mei pendaftaran dan pengumpulan berkas paslon, 26 sampai 27 Mei validasi berkas paslon, 30 Mei penetapan paslon, 2 Juni technical meeting Pemira 2021, 3 sampai 4 Juni kampanye, 6 Juni debat paslon, 7 Juni kampanye akhir, 9 Juni pemungutan dan perhitungan suara, 13 Juni pengumuman. Persyaratan paslon. 1. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan scan kartu tanda penduduk atau KTP. 2. Memiliki IPK minimal 3 dan melampirkan transkrip nilai. 3. Mempunyai integritas yang kuat, jujur, dan dibuktikan dengan mengisi surat yang ditandatangani beserta materai. 4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 5. Melampirkan sesuai dengan ketentuan. 6. Tidak sedang menduduki jabatan sebagai ketua maupun badan pengurus harian dalam organisasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. 7. Sekurang-kurangnya aktif selama 1 tahun secara akademik di Institut Teknologi Telkom Surabaya dibuktikan dengan surat aktif mahasiswa. Mekanisme pendaftaran. 1. Pendaftaran paslon Presbem dilakukan dengan mengisi Google Form yang akan di-share oleh panitia saat sosialisasi. 2. Link pendaftaran terlampir. 3. Mengumpulkan berkas-berkas secara online via Google Drive yang sudah disiapkan oleh panitia. 4. Berkas pada poin 2, butir 1. Diisi, dicetak, di-scan untuk lampiran, dan foto atau scan untuk KTM, KTP, pas foto, sertifikat, dan akademik. Butir 2, file pengumpulan berupa PDF. Butir 3, dikumpulkan menjadi satu folder. Butir 4, diberi nama paslon, contoh paslon 1. Dengan catatan, materai dan tanda tangan harus basah, kemudian di-scan.
5. Bersedia hadir ke kampus Institut Teknologi Telkom Surabaya untuk kegiatan debat paslon Presiden dan Wakil Presiden BEM jika terdapat 2 atau lebih paslon. 6. Pasangan calon yang belum menyerahkan berkas hingga tanggal 26 Mei 2021 pukul 23.59 dinyatakan gugur sebagai pasangan calon Presbem dan tidak berhak mengikuti sidang verifikasi. Ketentuan berkas. 1. Pindaian kartu tanda mahasiswa dengan format sesuai lampiran 1 keputusan ini. Butir 1. Jika kartu tersebut hilang, bisa menggunakan surat keterangan hilang dari kemahasiswaan Institut Teknologi Telkom Surabaya dengan syarat ditandatangani dan distempel oleh Kabak Kemahasiswaan Institut Teknologi Telkom Surabaya. Butir 2. Surat keterangan hilang tersebut wajib mencantumkan setidak-tidaknya nama dan nomor induk mahasiswa dari kartu identitas mahasiswa yang hilang. Adapun link format terlampir. 2. Pindaian kartu tanda penduduk dengan format sesuai lampiran 1 keputusan ini. Butir pertama. Jika kartu tersebut hilang, surat keterangan hilang dari Kepolisian Republik Indonesia, resor atau sektor di mana kejadian hilang tersebut terjadi, ditandatangani dan distempel jabatan oleh Kepala Unit Sentra Pelayanan Kepolisian terpadu resor atau sektor tersebut. Butir kedua, surat keterangan hilang wajib mencantumkan setidak-tidaknya nama, alamat, dan nomor induk kependudukan dari kartu tanda penduduk yang hilang. Yang ketiga, daftar riwayat hidup dengan format sesuai lampiran 2 keputusan ini. Adapun format terlampir. 4. Visi, misi, dan program kerja unggulan pasangan calon dengan format sesuai lampiran 3 putusan ini. Adapun format terlampir. 5. Pas foto 1 lembar dengan menggunakan jaket alma mater dan latar belakang putih dengan ketentuan berikut. Butir pertama, harus jelas mengidentifikasi subjek foto, tidak kabur karena guncangan atau fokus. Butir kedua, berukuran tinggi dan lebar sebesar 4 cm dan 3 cm. Butir 3, mencakup bahu dan seluruh kepala subjek foto. 6. Surat motivasi calon peserta yang menjelaskan alasan pencalonannya dan alasan keyakinannya untuk menang dalam pemilihan raya dengan format sesuai lampiran 4 keputusan ini. Adapun format terlampir. 7. Surat pernyataan penunjukan tim sukses dengan format sesuai lampiran 5 putusan ini. Adapun format terlampir. 8. Surat keterangan mahasiswa yang dapat diminta ke Kabak Kemahasiswaan Institut Teknologi Telkom Surabaya. 9. Surat keterangan sesuai dengan lampiran 6 putusan ini yang menerangkan bahwa yang menandatangani surat keterangan poin 1 berencana tetap menjadi mahasiswa aktif Institut Teknologi Telkom Surabaya hingga semester genap tahun 2022 sampai 2023. Butir 2, belum pernah terkena sanksi akademik dan non-akademik dari institusi. Butir 3, bersedia tidak merokok di lingkungan Institut Teknologi Telkom Surabaya. Butir 4, bersedia patuh terhadap segala peraturan yang ditetapkan Panitia Pemira Lembaga Kemahasiswaan Institut Teknologi Telkom Surabaya. Adapun format terlampir. 10. Surat keterangan sesuai dengan lampiran 7 putusan ini yang menerangkan bahwa yang menandatangi surat keterangan butir 1 berkeinginan untuk berkontribusi aktif di Lembaga Kemahasiswaan Institut Teknologi Telkom Surabaya. Butir 2, bersedia cuti
dari seluruh jabatan struktural di segala lembaga kemahasiswaan, baik tingkat institusi, fakultas, maupun departemen, hingga pengumuman hasil pemirah. Petir 3, bukan anggota partai politik dan segala organisasi sayap atau underbaunya. Adapun format terlampir. 11. Lembar dukungan sesuai dengan lampiran 8 putusan ini yang ditandatangani oleh Butir 1, 20% dari keseluruhan jumlah mahasiswa departemen tersebut yang terdaftar di semester yang sedang berjalan untuk calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya. Adapun format terlampir. 12. Melampirkan sertifikat atau dapat melampirkan bukti aktif dalam suatu kepanitiaan di Institut Teknologi Telkom Surabaya. 13. Cetakan lamar ringkasan akademik dan riwayat akademik. Ketentuan penulisan. Ketentuan penulisan surat motivasi. Yang pertama, menggunakan font Arial Naro 12 PT spasi tunggal antar baris. 2. Margin atas, bawah, dan kanan 1 inci. 3. Margin kiri sebesar 1,5 inci. Yang keempat, tidak diberi spasi antar paragraf. Yang kelima, baris pertama paragraf menjorok ke kanan 1 inci. Yang keenam, isi dalam surat terdiri atas minimal 600 kata. Untuk segala format lampirannya akan kami jelaskan berikut. Berikut merupakan laman pendaftaran bagi pasangan calon yang akan mendaftar, yang terdiri dari nama lengkap, email, nomor induk mahasiswa, program studi, angkatan, mencalonkan sebagai, serta nomor WhatsApp yang aktif. Untuk format lampiran 1, sesuai dengan SK Pedoman Pemirah, yang meliputi KTM, KTP, kemudian pemilihan pasangan calon Presbem maupun Wakil Presiden BEM ataupun tim sukses yang terdiri dari data identitas berupa nama, NIM, NIK, nomor telepon, dan tanda tangan. Lampiran kedua, daftar riwayat hidup, yang terdiri dari identitas, nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, program studi, nomor induk mahasiswa, alamat domisili, alamat sesuai KTP, nomor HP, alamat surel, golongan darah, serta data latar belakang pendidikan yang terdiri dari tahun dan institusi. Kemudian ada data prestasi, riwayat pendidikan non-formal, pengalaman organisasi, pengalaman kepanitiaan, dan pengalaman pengisian acara. Apabila ada riwayat di atas yang tidak dimiliki, maka boleh dikosongi. Lampiran ketiga, visi misi calon Presbem. Yang pertama, meliputi visi misi dari calon Presbem. Yang kedua,
program kerja unggulan, serta penjelasan dari program kerja unggulan. Lampiran 4, ketentuan penulisan surat motivasi. Lampiran 5, surat pernyataan, yang dimana isi format lampiran berikut merupakan surat pernyataan yang diisi oleh pasangan calon pemirah sebagai dan juga selaku tim sukses, yang terdiri dari nama serta jabatan dari tim sukses pasangan calon, dan ditandatangani serta diberi identitas nomor induk mahasiswa. Lampiran 6, surat pernyataan, yang terdiri dari nama, posisi, NIM, dan jurusan. Kemudian diikuti oleh identitas dari nama Presbem, nama wakil presiden, serta tim sukses yang mengikuti. Cukup sekian pemaparan materi sosialisasi pemirsa tahun 2021 Institut Teknologi Telkom Surabaya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Della atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Silakan kepada para hadirin, jika masih ada yang bingung terkait materi yang telah disampaikan dan ingin ditanyakan, silakan untuk raise hand atau bisa bertanya lewat room chat. Untuk Saudara Della, ada pertanyaan dari Oke, ini sudah dikasih ke saya waktunya. Gimana MC atau moderator tadi? Ini udah diserahkan ke saya apa belum? Ke mute ya? silakan. Oh, sudah ya. Oke, terima kasih atas waktu dan pemaparannya tadi, MC moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Innalillahi wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri ya, 1442 Hijriah. Langsung saja mungkin dari saya. Saya ada punya 3 poin garis besar dari saya. Yang pertama terkait saran dan masukan. Kedua ada terkait syarat tadi, yang ketiga dan dalam mekanismenya juga. Mungkin saya pemaparannya akan banyak, mungkin nanti teman-teman panitia tolong dibantu, dicatat ya apa yang saya akan sampaikan, karena ini demi kebaikan pemirsa kita ya. Yang pertama untuk saran dan masukan ya, saya evaluasi ya mungkin bagi teman-teman ini ya pemirsa ya. Kenapa? Karena kalian ini buat acara itu H-1 nggak sampai 24 jam baru di-share ya. Yang dimana kita itu mempunyai 1.100 mahasiswa dalam 3 angkatan. Bagaimana kalian bisa mengharapkan 1.100 mahasiswa ini dapat hadir di sosialisasi hari ini? Bisa kita saksikan sekarang, sekitar hanya 88, tidak 10%-nya pun tidak ada gitu loh. Apakah nanti ini sesuai target? Nah, itu coba jadi evaluasi buat kalian ya. Yang kedua, saya juga nggak tahu nih siapa sih yang ada di dalam kepanitiaan ini, meliputi Pemira, KPU, Panwaslu. Harusnya kan kalian bisa membuat ya infografisnya di Instagram, siapa yang menjadi ketuanya, strukturnya, divisinya. Itu kan harusnya jadi catatan buat kalian. Iya, saya pahami mungkin di 2018 dulu, 19 dulu Pemira tidak ada itunya karena ya itu tadi sumber dayanya sedikit. Tapi untuk
sekarang. Harusnya kan transparansi itu sangat dibutuhkan dalam pemira gitu loh. Kita kan nanti tidak tahu apakah panitia ini netral atau ada titipan, ada kepentingan gitu loh. Itu yang poin kedua dari saya. Dan untuk ketiga, saya langsung aja mungkin tadi untuk saran masukannya tadi saya lihat di presentasi awal tuh cuman press BEM ya. Harusnya kan DPM ada. Ini kan namanya pemilu raya. Tadi kalian sebutkan kalau DPM itu juga akan digantikan karena kita tahu sudah 3 tahun ya untuk legislatif kita dan eksekutif udah setahun sesuai SK kita. Oke, itu saja untuk desain masukan. Kemudian saya lanjutkan terkait syarat ya. Tadi saya amati, saya evaluasi, saya punya 3 poin ya. Yang pertama itu untuk syarat calon, itu tadi saya baca kalau calon adalah tidak menjabat sebagai BPH. Itu memang benar dan ketua. Tapi saya tidak menemukan di situ poin di mana calon itu harus mempunyai track record. Dalam arti calon ini nggak polosan. Kalau kalian tahu, masa saya ini mahasiswa biasa, saya pengen jadi presbem, tapi saya ini nggak punya track record ya. Apa saya nanti punya kendali atau apa kan kalian emang yakin gitu mau kalau orang tanpa apa polosan gitu loh kan nanti takutnya menyelewengkan hak dan hak ininya takutnya gitu. Kedua, saya tidak menemukan tadi poinnya hanya calon presbem itu hanya 1 tahun minimal dia pernah kuliah. Harusnya ya, umumnya itu menjadi presbem, apalagi sekalian universitas atau institut, itu sekitarnya minimal semester 5. Yang dimana sekarang semester 5 itu hanya digunakan oleh 2018. Tapi saya maklumi karena kita SDM-nya baru dan juga kampus kita baru, itu misalnya saya minimal semester 4 saja sih. Karena 2019 juga berpeluang harusnya. Itu. Dan terakhir untuk terkait syarat KTM ya tadi untuk sebagai tim ses. Yang dimana tuh tim ses itu saya rasa himpunan juga bukan 20% ya. Harusnya ada perwakilan minimal 4 atau berapa dan untuk 30 tiap fakultas gitu loh. Jadi mahasiswanya juga dapat. Jadi nggak cuma himpunan aja karena BEM itu bukan representatifnya oleh hima gitu loh. Itu juga dari masyarakat IT Telkom juga harus ada dukungan gitu loh minimal gitu. Terakhir untuk mekanisme mungkin saya tadi tidak menemukan ya manajemen resiko di dalam pemira ini. Kenapa? Bagaimana kalau presbemnya nggak ada yang daftar gitu loh? Apa solusi dan tindakan kalian gitu loh terkait hal tersebut? Ataupun kalau presbem ini tidak sesuai kualifikasi tes, saya baca tadi ada, kurang lebih ada ya, atau enggak tidak memenuhi syarat akan gugur. Tapi kan saya tidak tahu kayak mana kalau memang dua-duanya nggak sesuai, apa hal yang akan kalian lakukan? Ketiga, saya tidak menemukan juga terkait ini ya, bagaimana ini secara online tadi itu saya belum lihat secara pemilihannya ini masih belum ya, atau memang tadi saya kurang, mohon saya dievaluasi. Itu saja mungkin dari saya, mohon maaf apabila ada salah kurangnya. Mungkin saya tapi apresiasi buat teman-teman yang sudah rela merelakan waktunya, pikiran. Saya tahu ini capek, tapi ya memang ginilah dinamikanya berorganisasi karena kita seperti yang kita tahu kalau tidak ada kita orang-orang seperti kayak gini mau jadi apa Indonesia ini gitu kan. Itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih pertanyaan dan saran yang diberikan Kak Geraldo. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dimas Mahendra, Angkatan 19. Untuk pertanyaan pertama, untuk sistem pemilihannya sendiri akan seperti apa? Dan pertanyaan kedua, untuk hasil pemilihannya juga akan dipaparkan seperti apa? Silakan Saudara Della untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ini saya jawab yang pertanyaan dari Kak Geraldo dulu atau gimana? Mungkin dari Kak Geraldo dulu, baru Kak Dimas. Izin saya untuk menjawab. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Geraldo atas saran yang sudah disampaikan bagi kami. Sebelumnya dari pihak panitia pemirah memohon maaf atas mepetnya waktu sosialisasi yang berlangsung pada hari ini, karena di situ juga ada faktor dari persiapan kami untuk acara, serta koordinasi dengan pihak terkait seperti itu. Kemudian saya izin menjawab untuk pertanyaan dari yang track record itu tadi ya Kak ya.
Oke, untuk track record itu sudah kami lampirkan pada riwayat berkas, Kak. Jadi udah include di dalamnya, seperti itu. Terus untuk yang pertanyaan bagaimana tentang manajemen resikonya, itu nantinya bakal ada sistem acara seperti kongres apabila nanti terjadi hal hanya tunggal paslonnya. Untuk lebih jelasnya, kami kemas dalam acara technical meeting bagi paslon, Kak. Di situ sudah kami atur juga dalam susunan acara Pemira di tahun 2021 ini. Sebelumnya apa ada pertanyaan yang terlewat ya, Kak? Mohon maaf. Ada Mbak Adela, ada satu lagi saya rasa ya. Dua ding. Yang pertama untuk tim ses ya tadi kan saya bilang dari kalian tuh 20%, tapi saya rasa itu kurang tepat. Harusnya kan hanya ada perwakilannya gitu beberapa, dan untuk yang nggak hima aja mungkin dari UKM atau dari mana gitu kan, dari masyarakat Telkom kan nggak semuanya perwakilan hima gitu kan. Dan juga untuk minimal semester tadi saya lihat kan cuma 1 semester, berarti semester 3 udah bisa, berarti kan itu harusnya dievaluasi, harusnya kan minimal semester 5, tapi kan kalau kita semester baru berarti minimal semester 4 gitu. Itu saja sih, ada 2 lagi mungkin yang belum terjawab. Itu, makasih. Oke, ya terima kasih Kak Geraldo. Untuk tim sesnya, kenapa 20%? Karena dari kami ada pertimbangan tersendiri, namun nanti apabila ada perubahan atas tampungan dari saran Kak Geraldo ini tentang 20% akan kami pertimbangkan selanjutnya. Kemudian di sini juga saya penekanan untuk persyaratan siapa saja yang boleh mendaftar bagi paslon. Ya betul, karena di sini yang memasuki, yang terbilang diterima dalam persyaratan itu hanya untuk angkatan 1 dan 2 saja yang terpenuhi. Seperti itu. Jadi untuk angkatan ketiga, karena secara akademik mereka belum terhitung selama 1 tahun di kampus kita, itu tidak bisa diterima dalam persyaratan untuk minimal keberadaannya dalam kampus kita ini, Kak. Mungkin kira-kira ada yang belum jelas lagi nggak, Kak? Untuk saya sih sementara sudah terjawab. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih juga kembali kepada Kak Geraldo. Izin untuk moderator, apakah sudah diizinkan saya untuk menjawab Dimas Mahendra? Silakan. Boleh, Kak. Ya, terima kasih untuk moderator. Saya izin menjawab untuk 2 pertanyaan dari Saudara Dimas Mahendra dari Angkatan 2019. Pertanyaan pertama, untuk sistem pemilihannya sendiri akan seperti apa? Serta pertanyaan kedua, untuk hasil pemilihannya juga akan dipaparkan seperti apa? Ya, terima kasih. Untuk sistem pemilihannya, kami akan melakukan TM untuk di waktu selanjutnya, supaya apa? Karena dikhawatirkan jika semuanya dipaparkan dalam sosialisasi ini, akan dirasa kurang efektif, seperti itu. Nanti informasi yang diterima oleh teman-teman akan terlalu banyak. Jadinya kami kemas untuk ke dalam technical meeting ke depannya. Termasuk juga untuk sistem, mekanisme, maupun teknis dari hasil pemilihannya akan dipaparkan di sana. Untuk Saudara Dimas, apakah masih ada yang kurang jelas? Baik, untuk Kak Dimas, jika mungkin ada pertanyaan yang kurang, jawaban yang kurang serap, silakan untuk ditanya lagi. Untuk ada pertanyaan lagi dari Said. Kak, untuk angkatan 20 kita diwajibkan apa saja? Silakan Kak Dela.
Ya, terima kasih untuk Said ya ini ya namanya ya. Untuk angkatan 20 ini diwajibkan sebagai pemilih saja. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk angkatan 2020 tidak bisa mendaftarkan sebagai pasangan calon. Jadi sementara kalian bisa berpartisipasi sebagai pemilih seperti itu. Baik, di sini ada yang raise hand dari Kak Muhammad Narendra Duto. Silakan untuk on-mic, Kak. Halo, tes. Masuk suara saya ya? Masuk, Kak. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Kakak-kakak moderator, Mbak Putri. Lalu Mbaknya juga. Terima kasih Mbak Adela, tadi cukup jelas. Langsung aja biar nggak bertele-tele. Yang pertama tadi itu di timeline-nya ada kurang masa gugat. Jadi harusnya setelah adanya pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 9 Juni 2021 itu ada masa gugat. Jadi segala permasalahan atau unek-unek nanti itu baik itu di paslon 1 atau di paslon 2 itu bisa disampaikan di situ. Itu poin yang pertama ya Mbak. Lalu yang kedua, sama seperti Mas Geraldo tadi, bagaimana jika hanya yang mendaftar satu presbem doang atau tidak ada yang berpartisipasi. Anggaplah satu paslon, saya ambil study case-nya ITB teman-teman ya. Jadi kemarin di BEM ITB itu mereka melakukan pemirah dari Januari sampai bulan April. Bayangin teman-teman, di ITB itu ada 80.000 mahasiswa dari 4 angkatan. Belum lagi yang tua-tua angkatan sebelumnya. Itu yang daftar, yang lolos berkas hanya 1 dan itu gak ada yang mau daftar lagi teman-teman. Jadi kemarin akhirnya presbemnya mereka sama ketua DPM-nya mereka hanya 1 yang daftar. Akhirnya itu dikongreskan. Nah, di sini kan kita pastinya perlu mengetahui kalau cuma 1 gitu berarti kan kita harus kongres dengan seluruh elemen, baik itu Kahima, baik itu ketua UKM Ormawa, baik itu juga pokoknya seluruh elemen harus tahu. Jadi saya rasa ada transparansi di situ. Lalu yang ketiga, ini saya ambil study case-nya di BEM ITS teman-teman Banwaslu atau juga teman-teman di KPU. Jadi di ITS kemarin itu mereka sistem pemilihannya online. Nah, pada saat milih itu satu mahasiswa suaranya ke input 2 kali. Jadi kisruh itu teman-teman. Karena satu mahasiswa suaranya ke input 2 kali. Nah, jadi kan di situ ada kesalahan sistem. Pastinya rekan-rekan di sini harus menyiapkan lah. Maksud saya segala risiko dan antisipasi seperti nanti online-nya error atau servernya time out, macam-macam seperti itu. Karena online kan, di sini pasti juga ada trial dan error. Yang pastinya saya tahu di sini juga pertama kali kita melakukan pemirah online. Lalu itu aja 3 poin itu yang saya ingin saya sampaikan. Semoga panitia di sini tetap semangat, tetap keep on the track. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Narendra. Baik, mungkin ada Saudara Dela. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Mas Narendra Duto atas pertanyaannya. Boleh izin operator untuk menampilkan bagian timeline mungkin? Ya, operator. Jadi di sini timeline pemirah tahun 2021 ya Kak ya. Sebenarnya untuk tadi semacam gugatan yang udah disinggung sama Mas Narendra itu sebenarnya udah include, cuman kami panitia berdiskusi bahwa dan beranggapan bahwa hal itu hanya dari pihak internal saja. Tapi sebelumnya untuk hal itu sebenarnya udah include ke dalam timeline pemirah tahun 2021. Tapi kalau sekiranya menurut Mas Narendra itu ini merupakan adalah transpirasi bagi seluruh mahasiswa, kemungkinan nanti kami akan informasikan lebih lanjut pada
Instagram kami, Kak. Di situ informasi lebih lanjutnya akan dipublikasi di sana dan juga informasi di WA-nya akan dikabari, Kak. Oh ya, juga termasuk sama uji sistem, itu sebenarnya juga udah include. Di sini timeline yang kami paparkan dalam PPT, yang sekiranya menurut kami itu pihak eksternal mengetahui saja, gitu mungkin kasarannya. Mungkin dari Kak Dodo itu ada... Siap. Nggak ada, cukup jelas sih Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dela dan Kak Narendra. Selanjutnya ada dari Kak Clemens, waktu dan tempat. Silakan Kak, jika ingin ada yang ditanyakan. Ya, selamat pagi. Dengar ya suara saya? Iya, dengar. Silakan. Ya, langsung saja ke pertanyaan. Tadi di timeline itu kan setelah ada debat itu aku lihat ada kampanye air ya. Nah, karena setauku ini dalam sebuah institusi atau universitas itu termasuk sebuah miniatur negara dan juga untuk tahun lalu Pemira juga nggak ada istilahnya kampanye air. Nah, di sini mungkin bisa jelaskan kampanye air itu seperti apa? Karena setelah debat ini setahu saya tidak boleh adanya kampanye lagi. Jadi kalau misalnya offline tuh untuk tahun kemarin tuh sebelum debat tuh semua poster-poster kampanye, spanduk-spanduk kampanye itu sudah harus dilepas dan sesuai dengan timeline akhir kampanye. Nah ini untuk kampanye akhir kenapa kok ditaruh di setelah debat itu seperti apa? Atau peraturan baru dari RT-nya atau gimana? Nah mungkin juga kedua itu benar tadi untuk sosialisasi cara memilih ya, karena menurut saya itu penting agar tidak jadi miskomunikasi seperti tahun lalu juga kan yang paling besar masalah di miskomunikasi, nggak ada sosialisasi untuk pemilihan. Meskipun ini online, menurut saya perlu juga adanya sosialisasi cara pemilihan. Takutnya nanti ada miskomunikasi di cara pemilihan, takutnya mahasiswa-mahasiswa ada yang asal-asalan untuk cara pemilihan atau bagaimana, itu mungkin bisa diberikan lagi. Mungkin pertanyaannya itu aja sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Pri. Kak Dela, silakan. Mungkin bisa menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Clemens ya, dari angkatan 19. Ya, jadi di sini nih tentang kampanye akhir, itu udah terstruktur, akan dijelaskan pada technical meeting juga. Ya, jadi mohon maaf, untuk kampanye akhir, kami bagi menjadi ke dalam sesi technical meeting, seperti itu Mas Clemens. Baik, Kak Clemens, apa sudah menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan? Oh ya, tambahan juga ya izin moderator. Di sini nantinya technical meeting itu tidak hanya kepada masyarakat atau mahasiswa-mahasiswi saja, melainkan terbagi menjadi dua, yang dimana technical meeting untuk mahasiswa dan mahasiswi sebagai pemilih, dan juga technical meeting bagi para mahasiswa. Ya udah kalau gitu cukup sih, cukup. Baik, terima kasih Kak Ple dan Kak Dela. Selanjutnya apa ada pertanyaan lagi mungkin? Mungkin sudah cukup karena tidak ada pertanyaan lagi dari para hadirin.
Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih bagi para hadirin yang sudah berpartisipasi dalam acara Pemira 2021 ini. Akhir kata, saya mohon maaf jika terdapat kekurangan selama acara ini berjalan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Saudara Densa selaku MC. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu dokumentasi atau pengambilan gambar. Dimohon kepada seluruh partisipan yang ada di Zoom untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Selanjutnya akan saya serahkan ke bagian operator untuk mengambil gambar Zoom. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada seluruh partisipan. Dimohon untuk mengaktifkan kamera. Di sini terdapat 4 slide. Saya akan mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Ganti ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih, sudah saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Acara terakhir yaitu penutupan. Sebelum kita tutup, saya selaku MC memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.